Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Sri Putri Winingrum, WA SEMAK. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul Sekolah Pasar Modal. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dewi Safira dengan NIM 221011200434. Selanjutnya ada Dinda Ayu Rosita dengan NIM 221011201845. Kemudian ada Elsie Dwi Putri dengan NIM 221011200284. Lalu saya sendiri Edo Saputra dengan NIM 221011200077. Dan yang terakhir ada Erin Prihartini dengan NIM 221011200433. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Sekolah Pasar Modal. Sekolah Pasar Modal atau yang sering disebut sebagai SPM adalah program edukasi dan sosialisasi tentang pasar modal yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari sekolah pasar modal adalah untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai investasi di pasar modal. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memahami konsep dasar tentang pasar modal, termasuk instrumen-instrumen investasi yang tersedia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal itu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Jadi saya menjelaskan mengenai peranan pasar modal. Di sini peran pasar modal itu memiliki 6 macam. Yang pertama ada sebagai sarana penambah modal untuk memperlancar usaha, di mana perusahaan menjual saham ke pasar modal untuk memperoleh dana. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Dan yang kedua ada sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga ada sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Lalu yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Lalu yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang terakhir, sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Manfaat pasar modal dapat dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah maupun lembaga penunjang. Manfaat pasar modal untuk emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat masa perdana selesai. Dan yang ketiga, tidak ada konfinen sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Lalu selanjutnya ada manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Lalu yang kedua, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang dapat mengurangi resiko. Lalu ada manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang. Yang pertama, sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. Yang kedua, semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang. Dan yang ketiga, likuiditas efek semakin tinggi. Lalu yang terakhir ada manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, mendorong investasi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja.
Dan yang terakhir, memperkecil debt service ratio atau DSR. Instrumen pasar modal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu saham, obligasi, dan reksadana. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang saham. Saham merupakan suatu bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Nah, di sini tuh ada saham dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada saham preferen. Saham preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa. Karena saham preferen memberikan pendapat yang tetap seperti halnya obligasi dan juga mendapatkan hak pemilik seperti pada saham biasa. Apa sih saham biasa itu? Merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi atau pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dan penjualan aset perusahaan. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Terus surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilikan kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, keuntungan obligasi ini apa sih? Keuntungannya adalah melibatkan tingkat pendapatan yang stabil dan pembayaran yang dapat diandalkan, membuat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi mereka yang menerima instrumen dengan risiko yang lebih dikendalai di pasar keuangan. Ada reksadana. Reksadana atau mutual funds adalah wadah yang dipergunakan untuk mengimput dana dan dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Terus di reksadana ini ada 4 reksadana pasar uang. Jenisnya reksadana yang investasinya ditetapkan 100% pada instrumen pasar uang. Antara lain obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Terus ada deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Terus yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu jenis reksadana yang sebagian besar dialokasi investasinya ditempatkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap, seperti surat utang. Terus yang ketiga ada reksadana campuran. Jenisnya itu reksadana investasinya ditetapkan pada beberapa efek sekaligus mencakup saham, surat utang, dan pasar uang. Terus yang keempat ada reksadana saham. Jenis reksadana yang sebagian besar dialokasi investasinya ditetapkan pada efek saham. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang berada di pasar modal atau struktur organisasi yang berada di pasar modal. Jadi, di dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat yang pertama adalah Bapepam. Bapepam itu adalah badan pengawas dan mengatur lembaga keuangan yang berada di pasar modal. Jadi tugasnya Bapepam itu sendiri adalah mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek yang ditawarkan atau diperdagangkan itu secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Terus kemudian yang kedua tugasnya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut. Yang pertama ada bursa efek, terus ada lembaga clearing, ada lembaga penyelesaian dan penyimpanan, ada reksadana, ada perusahaan efek. Terus yang terakhir adalah tugas dari Bapepam LK itu sendiri adalah memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Yang kedua adalah emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada perusahaan efek. Jadi perusahaan efek adalah perusahaan yang mendapatkan izin dari Bapepam atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang jadi perusahaan ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah penjamin emisi efek. Apa sih itu penjamin emisi efek? Jadi penjamin emisi efek adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Terus yang kemudian ada perantara perdagangan. Perantara pedagang efek. Jadi perantara pedagang efek adalah perusahaan pialang yang aktivitasnya pada perusahaan ini melakukan kegiatan usaha jual beli efek, ya. Jadi untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Terus yang terakhir ada manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah untuk mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Terus selanjutnya ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Jadi lembaga ini adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Berikutnya adalah lembaga penunjang pasar modal. Jadi lembaga penunjang pasar modal ini ada 5 lembaga yang menunjang. Yang pertama adalah Biro Administrasi Efek. Jadi Biro Administrasi Efek ini adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Terus kemudian ada kustodian. Jadi kustodian ini adalah pihak yang memberikan jasa pada pihak efek
dan hak lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, terus bunga dan hak lain. Nah, yang ketiga ada wali amanat atau trustee, yaitu adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Terus kemudian ada penasihat investasi. Penasihat investasi ini adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain yang mengenai tentang penjualan atau pembelian efek. Terus yang terakhir adalah pemeringkat efek perusahaan. Jadi peringkat efek perusahaan ini adalah merupakan lembaga yang menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor. Selanjutnya ada profesi penunjang pasar modal. Apa sih profesi penunjang pasar modal? Jadi itu profesi penunjang pasar modal ini mempunyai tanggung jawab terutama dalam membantu emiten. Nah, jadi di penunjang profesi pasar modal ini tuh ada beberapa profesi, yaitu pertama ada akuntan publik, yang dimana tugasnya ini membantu emiten dalam menyusun prospektus dan laporan tahunan. Terus habis itu ada notaris. Jadi notaris ini berperan ketika emiten atau perusahaan sekuritas atau pihak-pihak lainnya itu ingin menyusun anggaran dasar gitu. Terus habis itu ada konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini tuh membantu dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dan tidak melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terus habis itu ada perusahaan penilai. Apa sih itu perusahaan penilai? Jadi perusahaan penilai adalah perusahaan yang berperan dalam penentuan nilai wajar saham atau atas suatu aktiva perusahaan dalam proses emisi. Selanjutnya ada lembaga clearing dan penjamin atau LKPP. Jadi LKPP ini adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Kemudian ada yang terakhir yaitu investor. Apa sih itu investor? Jadi investor ini adalah suatu individu atau suatu kelompok atau institusi yang menginvestasikan dananya ke dalam efek-efek atau sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, terus selanjutnya saya akan membahas tentang jenis transaksi dan peraturan yang berlaku di bursa efek atau yang berlaku di pasar modal. Jadi ada beberapa transaksi yang ada dalam perusahaan pasar modal. Yang pertama itu adalah regular trading. Jadi regular trading ini adalah seseorang atau sekelompok yang dipilih oleh investor untuk mendapatkan harga yang terbaik karena harga pada jenis ini dibentuk oleh mekanisme pasar atau continuous auction market. Terus yang kedua adalah non-regular trading. Nah, jadi non-regular trading ini dipilih oleh investor yang ingin menjual atau membeli efeknya dalam jumlah harga sesuai dengan keinginan mereka. Nah, pelaksanaannya ini tidak sama dengan yang reguler. Kenapa? Karena pada transaksi non-reguler itu dilaksanakan pada papan dan harga yang terpisah dan ditentukan sesuai dengan harga terakhir perdagangan reguler. Selanjutnya saya akan membacakan tentang strategi investasi di pasar modal supaya kegiatan yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Apa aja sih strateginya? Yang pertama ada mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Nah, strategi ini dapat memperkecil resiko investasi karena resiko akan disebar ke berbagai jenis saham. Terus yang kedua ada membeli di pasar reksadana atau pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatat di bursa. Terus yang ketiga adalah beli dan simpan. Apa sih itu beli dan simpan? Jadi itu beli simpan itu adalah strategi yang dimana digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup besar beberapa tahun mendatang, sehingga sahamnya itu bisa diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar pada saat itu. Terus kemudian ada membeli saham tidur. Apa sih itu saham tidur? Itu saham tidur itu adalah saham yang jarang atau saham yang tidak pernah ada transaksi. Nah, jadi itu saham ini kenapa nggak ada transaksi? Karena disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan itu terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor atau institusi dan pemilik saham yang lama. Terus kemudian ada strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Jadi itu investor yang memiliki strategi ini cenderung memiliki sifat spekulatif, yang dimana mereka akan cepat-cepat melepas saham yang mereka beli sebelumnya, yang mereka perkirakan harganya itu akan mengalami penurunan. Jadi mereka itu sebelum mengetahui harga saham akan turun, maka mereka akan cepat-cepat melepas saham tersebut. Terus yang terakhir adalah konsentrasi pada industri tertentu. Jadi konsentrasi pada industri tertentu ini tuh lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Tata cara pendaftaran akun. PT Kap Sekuritas Indonesia adalah perusahaan sekuritas yang berlokasi di Jakarta yang memperoleh izin usaha nomor KEP 194 PM 1992 sebagai perusahaan perdagangan pialang efek dari Bapepam. Siapa yang berhak membuka akun trading online? Yaitu satu, kebangsaan Indonesia, yang kedua, pembukaan rekening pribadi atau individu. Dokumen yang dipergunakan untuk membuka akun perdagangan online yaitu 1. KTP atau kartu tanda penduduk, 2. NPWP, wajib jika Anda sudah memiliki NPWP, 3. Cover buku tabungan, 4. Formulir pembukaan rekening KAF perorangan, 5. Formulir pembukaan rekening KAF perorangan online trading, dan
Tata cara pendaftaran akun. 1. Pergi ke laman openlinkcaf.bofis.id, kemudian pilih create an account atau daftar akun baru. Selanjutnya siapkan keperluan dokumen seperti EKTP, NPWP, dan buku rekening tabungan. Selanjutnya silakan baca dan pahami daftar pertanyaan yang sering diajukan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya masukkan data identitas diri yang wajib diisi, termasuk centang disclaimer dan captcha. Non pengguna BCA silakan pilih Bank BDN Permata. Tata cara selanjutnya yaitu verifikasi akun melalui email yang didaftarkan dengan klik link aktivasi akun pada pesan masuk baru dari CAF Sekuritas Indonesia. Kembali ke openlinkcaf.bofis.id untuk login atau masuk dengan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lengkapi data pribadi, data bank dan pekerjaan, serta data pendukung lainnya. Selanjutnya unggah foto EKTP, foto diri dengan EKTP atau tanpa EKTP, NPWP, serta foto halaman pertama buku rekening atau screenshot halaman M-Banking yang membuat informasi nomor rekening dan nama nasabah. Tata cara terakhir yaitu klik submit data opening account atau kirim data pembukaan akun. Hanya dalam 1 hari, Sobat CAF akan menerima email berisi Single Investor Identification atau SID, stop rekening efek, rekening dana nasabah, serta kredensial untuk masuk ke sistem CAF Accredited di laman caf.bofis.id. Baik, untuk kesimpulan pasar modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli instrumen keuangan jangka panjang bertemu untuk melakukan transaksi. Dibandingkan dengan pasar lainnya, pasar modal khususnya berfokus pada perdagangan dana melalui instrumen keuangan seperti obligasi dan saham. Pasar modal berperan penting untuk perusahaan yang memerlukan pendanaan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya. Konsep pasar modal yang terorganisir, adil, dan efektif menjadi landasan asas hukum dalam aktivitas pasar modal. Keberadaan pasar yang terorganisir mencakup aturan untuk melindungi pelaku pasar. Pasar yang wajar didasarkan pada penetapan harga berdasarkan permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi harga. Sementara, pasar yang efisien berkaitan dengan distribusi informasi yang merata dalam pembentukan harga pasar.